Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan, khususnya nikmat iman Islam serta sehat walafiat. Dan tak lupa salawat dan salamnya mari selalu kita sampaikan kepada nabi kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga anak-anak semua beserta keluarga dan juga kita semua selalu berada dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu kembali dan sama-sama bisa belajar dalam mata pelajaran TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar membuat bingkai menggunakan aplikasi Microsoft Word, yakni dengan menggunakan page borders dan juga ditambah dengan icon shapes. Nah, hari ini kita akan belajar tentang etika menggunakan internet. Nah, setelah belajar hari ini, Pak Fahri berharap anak-anak sudah memahami dan mengetahui etika ataupun tata cara yang harus dilakukan ketika anak-anak menggunakan internet. Nah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari sama-sama kita buka dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, dalam kehidupan sehari-hari ketika kita hidup di masyarakat, kita sering mendengar istilah etika. Nah, etika ini merupakan sesuatu yang berhubungan atau yang berkaitan dengan sopan santun, tata krama, hal-hal yang baik dan buruk di masyarakat itu etika. Nah, ketika kita menggunakan internet, tentunya kita juga harus menjaga etika atau sopan santun ketika kita berinternet, khususnya bermedia sosial. Nah, karena dalam kita berinternet, apalagi di media sosial, itu sama halnya ketika kita hidup di dunia nyata atau di masyarakat, maka perlu dijaga etika dalam melakukan interaksi di internet. Nah, apa saja sih etika ketika kita berinternet atau hal-hal apa saja yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga ketika kita berkomunikasi atau menggunakan layanan di internet? Nah, ini yang pertama. Pertama, harus menuliskan informasi yang benar. Seperti dalam kehidupan sehari-hari nih, kita diperkenankan untuk mengatakan atau menuliskan sebuah informasi yang benar. Kita tidak boleh menuliskan informasi yang salah, menyesatkan, atau juga dikenal dengan hoax atau belum pasti kebenarannya. Nah, kita dilarang menyebarkan informasi seperti itu. Nah, ketika kita ingin menyebarkan suatu informasi, kita periksa dulu nih kebenarannya, apakah informasi ini memang benar ataukah informasi ini salah. Jangan sampai kita hanya kata orang begini, kata orang begini. Nah, kalau kita menyebarkan informasi yang hanya kata orang, itu dikhawatirkan salah, dan juga nanti orang yang membaca informasi dari kita atau mendengar informasi dari kita akan juga mempercayai informasi yang salah tersebut. Nantinya akan timbul hal-hal yang tidak baik dan tidak diinginkan. Banyak sekali sekarang berita-berita yang tidak benar, informasi-informasi yang tidak benar atau hoax di masyarakat yang menyebabkan munculnya kegelisahan di masyarakat atau juga pertentangan di masyarakat, bahkan juga sampai banyak terjadi keributan antar masyarakat karena berita bohong atau hoax. Nah, maka dari itu anak-anak kalau ingin menyebarkan informasi atau berita, jangan langsung disebarkan, tapi dicek dulu kebenarannya, apakah memang benar informasi tersebut atau hanya berita bohong atau hoax, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang yang menyebarkan berita
bohong atau berita hoax, karena sekarang juga menyebarkan berita bohong atau hoax itu dapat dikenakan undang-undang ITE. Jadi kita nanti khawatir dikenakan pidana. Nah, sekarang sangat ketat ya. Orang-orang yang menyebarkan berita bohong itu banyak sekali yang ditangkap juga ya oleh kepolisian. Nah, di internet itu orang-orang yang menyebarkan berita bohong banyak ditangkap. Maka hati-hati sekali lagi anak-anak ya, jangan sampai menyebarkan berita tidak benar atau berita yang salah. Kedua, tidak perlu membagikan informasi pribadi kepada orang lain. Nah, jangan sampai ketika kita bermedia sosial ditulis lengkap sekali tentang informasi pribadi kita, nama lengkap, misalnya alamat rumah, nama orang tua, nomor KTP, jumlah adik berapa, jumlah kakaknya berapa. Nah, itu tidak perlu. Atau kita sekolah di mana, tanggal lahir kita berapa, kita sekolah lewat mana. Nah, itu tidak baik atau tidak boleh kita sebarkan kepada orang lain, membagikan informasi pribadi, karena dikhawatirkan akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berniat jahat. Bisa saja mungkin karena melihat informasi di media sosial kita misalnya, mereka berniat jahat ingin menculik atau merampok dan lain sebagainya. Nauzubillah ya. Semoga kita terlindungi dari kejahatan-kejahatan ya. Nah, makanya dari itu, jangan sampai kita menyebarkan informasi pribadi kita kepada orang lain. Selanjutnya, memperhatikan tata hukum dan etika. Nah, berbagai peraturan hukum dan etika yang berlaku di masyarakat berlaku juga di internet. Seperti yang tadi Pak Farid sebutkan, ketika kita berinternet, kita sama saja sedang melakukan interaksi di dunia nyata. Maka harus dijaga etika kita, karena sudah diatur juga nih hukum-hukum dalam internet, undang-undang ITE tadi. Misalnya, kita dilarang membeli barang dengan rekening orang lain, dilarang juga menyebarkan berita bohong apalagi sampai menjatuhkan nama baik orang lain, dan hal-hal yang melanggar etika yang lainnya. Misalnya seperti tadi ya. Yang keempat, menghadapi perbedaan secara bijaksana. Nah, ketika anak-anak menggunakan internet, apalagi bermedia sosial, pasti akan menemukan berbagai perbedaan, baik itu pendapat, perbedaan dalam agama, pandangan, budaya, bangsa, perbedaan sikap, perilaku, dan banyak lagi yang lainnya. Pasti akan menemukan perbedaan-perbedaan tersebut. Namun, kita tidak perlu marah atas perbedaan-perbedaan yang ada. Nah, kita harus menyikapinya secara bijaksana, karena tentunya setiap orang juga mempunyai pendapat yang berbeda, mempunyai kehidupan yang berbeda, latar belakang budaya berbeda. Nah, maka dari itu kita harus saling menghargai, saling menghormati, dan juga harus bijaksana dalam menghadapi perbedaan tersebut. Nah, karena kalau kita tidak bijaksana dalam menghargai atau tidak bijaksana dalam menghadapi perbedaan, nah ini akan rentan sekali timbul perpecahan. Dan nantinya akan timbul permusuhan, baik itu antar orang, antar suku, antar bangsa, dan lain sebagainya. Maka sekali lagi kita harus bijaksana dalam menghargai perbedaan. Nah, selanjutnya menghargai karya orang lain. Nah, tentunya di internet ini banyak sekali karya-karya orang yang disebarkan, misalnya tulisan, gambar, atau yang lain sebagainya. Nah, ketika kita ingin mengambil hasil karya orang lain, kita harus menghargainya. Misalnya, mencantumkan nama pencipta dan alamat situsnya. Jangan sampai kita mengakui karya orang lain ini sebagai karya kita sendiri. Nah, itu tidak boleh. Nah, ada juga beberapa situs web yang mengharuskan kita meminta izin secara tertulis untuk menyalin hasil karya yang ada. Nah, maka kalau kita ingin menggunakan karya orang lain, diusahakan mencari yang memang
dipersilahkan oleh orang tersebut untuk kita mengambil atau menyalinnya. Namun tetap sekali lagi seperti tadi, untuk menghargainya kita cantumkan nama pemilik karya tersebut dan juga kalau bisa ya alamat situs webnya atau alamat tempat kita menyalin hasil karya orang tersebut. Nah, yang terakhir, berkomunikasi secara baik. Nah, tentunya anak-anak dalam berkomunikasi dengan orang lain di internet harus berkomunikasi juga dengan cara yang baik. Seperti kita berkomunikasi di kehidupan sehari-hari. Jangan sampai ketika kita berinternet, mentang-mentang kita tidak kelihatan wajahnya, kita bisa berbicara sesuka kita, berbicara yang tidak baik, berbicara kasar, mengumpat orang lain, mengejek orang lain. Nah, itu tidak boleh. Walaupun di internet tetap kita harus menjaga etika, menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun, menghargai orang lain. Misalnya menggunakan bahasa yang tepat, yang resmi, seperti menggunakan bahasa Indonesia, atau juga ketika kita mengetik tulisan jangan sampai kita tulisannya menggunakan huruf besar semua, karena itu huruf besar itu menandakan kesombongan, kemarahan, dan juga ya seperti itu. Jadi ketika kita ingin menulis, usahakan jangan sampai menggunakan huruf besar semua. Nanti orang-orang menyangka kita mungkin sedang marah atau juga sombong dan lain sebagainya. Nah, itu tadi etika kita menggunakan internet atau etika berinternet. Sekali lagi Pak Fardi berpesan, selalu jaga etika kita, sopan santun kita dalam menggunakan internet. Ingat tadi hal-hal yang harus kita jaga, yang harus kita lakukan dalam melakukan atau dalam berinteraksi dengan internet. Nah, ini kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa bertemu lagi ya pada mata pelajaran TIK minggu yang akan datang. Kita tutup sama-sama dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.